Iran menolak menghapus akun milik Hamas dan para pendukung Palestina sebab menutup saluran Telegram Hamas dinilai dapat memperburuk situasi. Dikutip dari TSS Senin 27 November, pernyataan ini disampaikan oleh pendiri Telegram Pavel Durov sepekan setelah serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober lalu. Menurut Durov, Hamas menggunakan Telegram untuk memberikan informasi dan peringatan kepada warga terkait bahaya serangan udara. Dengan demikian, jika akun Telegram milik Hamas ditutup, akan memperburuk situasi dalam menerima informasi tentang perkembangan di zona konflik Palestina dan Israel. Durov mengatakan saluran Telegram hanya menerima konten berlangganan sehingga kemungkinannya kecil digunakan untuk memperkuat propaganda secara signifikan. Sebaliknya, saluran tersebut berfungsi sebagai saluran untuk sumber informasi langsung bagi para peneliti, jurnalis, dan pemeriksa fakta. Selain Telegram, Israel diketahui juga meminta Meta dan TikTok untuk menghapus 8.000 akun yang mendukung militan Hamas. 60% dari 9.500 permintaan penghapusan konten ditujukan ke Facebook dan Instagram. Elon Musk, pemilik media sosial X, dituding antisemit oleh para aktivis hingga tokoh Israel. Menanggapi hal itu, Musk langsung bertolak ke Israel pada Senin 27 November waktu setempat. Jauh sebelum tudingan itu muncul, Musk telah menyangkal sosial media X mendukung antisemitisme dan mempromosikan ujaran kebencian. Ia menentang apapun yang mendorong kebencian dan konflik. Elon Jet melaporkan pesawat pribadi milik miliarder Elon Musk telah landing di Bandara Ben Gurion, Israel pada Senin hari ini. Elon Musk juga akan menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Israel Isaac Herzog. Pertemuan ini bertujuan untuk membicarakan tuduhan antisemit yang mendukung di X belakangan ini. Selain itu juga Musk akan bertemu dengan para keluarga sandera yang ditahan Hamas di jalur Gaza. Selain itu juga Elon Musk akan mengunjungi kota Gaza di tengah gencatan senjata memasuki hari keempat. Ini merupakan kali pertamanya Musk mengunjungi Gaza sejak perang terbaru 7 Oktober. Di tengah gencatan senjata di jalur Gaza antara Israel dengan Hamas, perang kedua terjadi di tepi barat. Pasukan pendudukan Israel meningkatkan kekerasan hingga pencurian properti milik warga Palestina di tepi barat yang diduduki. Para petani di tepi barat hampir setiap hari menghadapi serangan dan kekerasan dari pemukim Israel, bahkan warga ketakutan rumah dan tanah mereka dicuri oleh pemukim Israel yang bersenjata. Sumber lokal mengatakan pemukim telah menyerbu pertanian Milhem lebih dari 2 minggu lalu. Mereka juga menembakkan senjata ke arah orang-orang yang sedang bekerja di lahan buah zaitun. Salah satu pekerja di pertanian yakni Iman Abdullah Jawabri yang berusia 45 tahun menggambarkan serbuan pemukim sebagai perang kedua di Palestina. Selain menjarah lahan pertanian, para pemukim juga memblokir jalanan di Jenin tepi barat. Menurut Human Rights Watch, pasukan keamanan Israel telah membunuh lebih banyak warga Palestina di tepi barat. Dilaporkan Minggu 26 November, pasukan Israel membunuh setidaknya 8 warga Palestina hanya dalam kurun waktu 24 jam saja. Warga Palestina di tepi barat menghadapi krisis setelah penggerebekan oleh pemukim bersenjata. Kapal perang Amerika Serikat mendapat serangan 2 rudal balistik setelah menyelamatkan kapal tanker yang dibajak di lepas pantai Aden, Yaman. Rudal balistik tersebut diduga ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut menghantam air sekitar 16 km dari kapal USS Mason. Kapal tanker yang diselamatkan Amerika Serikat sebelumnya dibajak oleh sekelompok orang bersenjata karena diduga terkait dengan Israel. Komando Pusat AS dalam pernyataannya Senin 27 November menyebut kapal tanker diidentifikasi sebagai Central Park membawa kargo asam fosfat. Central Park dikelola oleh Zodiac Maritim, bagian dari Zodiac Group milik pengusaha Israel, Eyal Ofer. Pejabat AS memastikan bahwa kapal tersebut kini sudah dalam kondisi aman. 5 orang bersenjata meninggalkan kapal tanker tersebut dan mencoba melarikan diri dengan menggunakan perahu kecil. Namun kapal perusak tersebut mengejar mereka hingga menyerah. Tidak ada kerusakan atau korban luka-luka yang dilaporkan dari Central Park atau Mason sebagai akibatnya. Iran mengecam upaya Amerika Serikat dalam perang di jalur Gaza dan menyerukan gencatan senjata. Amerika Serikat tidak berhak ikut campur terkait masalah di jalur Gaza, Palestina.
Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani. Nasser Kanani melihat Amerika Serikat sedang berusaha memaksakan kehendaknya terhadap masa depan penduduk Gaza setelah kegagalan agresi Israel di jalur Gaza. Ia menekankan masa depan Gaza akan ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri. Iran memperingatkan AS untuk tidak ikut campur tangan terkait Gaza. Pernyataan ini senada dengan pernyataan Presiden Iran Ebrahim Raisi. Menurutnya, Washington tidak berhak ikut campur atau membuat keputusan apapun bagi rakyat Gaza. Hal itu disampaikan Raisi dalam percakapan via telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Minggu 26 November. Ia menilai bahwa AS sedang membunuh rakyat Palestina di jalur Gaza. Campur tangan Washington terhadap masa depan Gaza dianggap sebagai kelanjutan dari kejahatan Amerika Serikat. Menurut Raisi, hanya rakyat Gaza sendiri yang berhak menentukan masa depan wilayahnya. Hal itu dilakukan melalui pemerintahan Hamas yang mengambil alih kekuasaan secara sah dari suara warga Gaza. Kapal perusak kelas Moj buatan Iran Deilaman telah bergabung dengan Armada Utara Angkatan Laut Iran. Peresmian ini diumumkan dalam upacara yang dihadiri sejumlah pemimpin militer pada Senin 27 November 2023. Upacara tersebut dihadiri oleh Panglima Angkatan Darat Republik Islam Iran Abdul Rahim Mousavi, Laksamana Muda Shahram Irani, Panglima Angkatan Laut Iran, dan Mayor Jenderal Muhammad Hussein Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran. Dalam upacara, Laksamana Muda Irani menekankan bahwa kapal perusak Deilaman dilengkapi dengan teknologi modern. Selain itu juga memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pelatihan pasukan dan memfasilitasi operasi penyelamatan yang efektif. Bagian dari kapal perusak kelas Moj, kapal ini memiliki beras 1.500 ton. Kapal Deilaman memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan kapal-kapal sebelumnya. Deilaman merupakan generasi terbaru dari kapal perusak Jamaran yang dilengkapi dengan peralatan yang telah ditingkatkan. Sementara itu, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri mengatakan bahwa kapal perusak Deilaman ini memainkan peran utama dalam menghalangi musuh. Kekuatan pencegahan dan keamanan berkelanjutan bergantung pada kemampuan militer dan kesiapan Angkatan Bersenjata Iran. Ia juga turut menyinggung musuh-musuh Iran seperti Amerika Serikat yang kini mendukung agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Media Israel melaporkan informasi terbarunya terkait serangan Hamas 7 Oktober yang diperoleh sumber-sumber intelijen militer negara Yahudi tersebut. Disebut serangan Hamas awalnya direncanakan pada bulan April bertepatan dengan Hari Raya Paskah Yahudi. Namun serangan itu dibatalkan dan dilancarkan pada 7 Oktober 2023. Media Israel Channel 12 mengatakan IDF sebenarnya telah mengetahui rencana awal serangan 5 April tahun ini. Militer dan unit intelijen juga mendeteksi tanda-tanda awal persiapan militan Hamas. Data tersebut dilaporkan mendorong IDF untuk meningkatkan kewaspadaannya. Namun kelompok perlawanan Palestina membatalkan rencana awal tersebut. Hingga akhirnya IDF menganggap peringatan intelijen itu tidak akurat. Sumber meyakini Hamas fokus meningkatkan keamanan dalam negeri dan menutup-tutupi rencana selanjutnya dari para militannya, termasuk serangan yang dijadwalkan ulang menjadi 7 Oktober 2023. Menurut laporan media Israel, unit pengawasan di perbatasan dengan Gaza memperingatkan IDF mengenai latihan Hamas yang tidak biasa sekitar 3 bulan sebelum serangan bulan Oktober. Penjaga perbatasan Israel telah mengumpulkan file rinci mengenai serangan Hamas dan menyerahkannya kepada perwira intelijen tertinggi di Komando Selatan beberapa minggu sebelum serangan itu terjadi. Dokumen tersebut dilaporkan berisi peringatan khusus, yaitu rencana untuk melanggar perbatasan di beberapa titik dan merebut pemukiman lokal. Namun kekhawatiran mereka dilaporkan dianggap sebagai fantasi oleh IDF. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dituding melindungi kelompok militan Hamas yang menguasai jalur Gaza. Netanyahu dianggap mempunyai simbiosis aneh dengan kelompok militan Hamas. Demikian dilaporkan Washington Post pada Minggu 26 November, sebagaimana mengutip sejarawan Israel Adam Ras. Tudingan ini muncul setelah Netanyahu menghentikan segala upaya untuk mengusir Hamas. Politisi tersebut diduga menganggap Hamas berguna dalam menghentikan proses perdamaian Israel dan Palestina. Surat kabar AS tersebut juga mengklaim Netanyahu telah mengganggu pembentukan negara Palestina.
Sepanjang memimpin Israel selama 15 tahun, Netanyahu berulang kali bersumpah untuk menyingkirkan Hamas. Namun sebaliknya, Netanyahu diduga menerapkan kebijakan yang membantu kelompok tersebut menguatkan cengkeramannya atas daerah kantong tersebut. Hal itu merujuk pada kabinet Perdana Menteri yang menyetujui transfer uang dari Qatar untuk membayar gaji publik di Gaza dan memperbaiki infrastruktur lokal. Bahkan uang tersebut digunakan untuk mendanai operasi Hamas. Di bawah kepemimpinan Netanyahu, Israel juga menyetujui pembebasan tahanan berkala yang diduga juga menguntungkan Israel. Kekuatan Angkatan Laut Iran semakin meningkat dengan hadirnya kapal perang Delaman yang baru saja diresmikan pada 27 November 2023. Kapal kelas Moj buatan Iran itu disebut memainkan peran utama dalam mencegat serangan musuh. Laksamana Muda Shahram Irani mengatakan kapal perusak Delaman dilengkapi dengan teknologi modern. Delaman dapat mendeteksi lebih dari 100 target, termasuk kapal, drone, helikopter, kapal selam, dan pesawat terbang secara bersamaan. Kapal perang ini mampu meluncurkan rudal jelajah ke armada Laut Kaspia. Kapal kelima dari proyek Moj ini memiliki bobot 1.500 ton. Operasi desainnya diselesaikan di bawah pengawasan Angkatan Laut Strategis Angkatan Darat Iran dan diproduksi di Kompleks Industri Kelautan di Iran. Selain itu, kapal seri terbaru ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan pendahulunya. Delaman merupakan generasi terbaru dari kapal perusak Jamaran yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Sementara itu, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri mengatakan Delaman memainkan peran utama untuk mencegat para musuh. Dia menekankan dengan bergabungnya Delaman dapat meningkatkan kekuatan militer Iran dan menghalangi musuh. Dengan demikian dapat meningkatkan stabilitas, memberikan keamanan bagi kapal komersil, dan melindungi mereka dari serangan musuh. Pemilik media sosial X Elon Musk mengunjungi Israel pada Senin 27 November 2023. Dalam kesempatan itu, Musk diajak Perdana Menteri Netanyahu melihat Kfar Aza Kibbutz Israel Selatan. Kfar Aza merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Netanyahu memberikan kesaksian kepada Musk tentang serangan tersebut dan menerima pengarahan dari Ketua Dewan Regional Sha'ar Hanegev Yossi Keren. Musk terlihat mengenakan rompi pelindung dalam kunjungan tersebut. Dia mendengar tentang peristiwa di Kfar Aza dari para pejabat kibbutz dan pasukan Israel. Musk juga merekam pemandangan mengerikan itu dengan ponselnya. Setelah itu, ia mengunjungi rumah tentara Israel yang tewas dalam serangan Hamas 7 Oktober. Selain terkait pertempuran di jalur Gaza, Musk juga membahas soal antisemitisme. Presiden Israel Isaac Herzog akan menekankan perlunya tindakan untuk memerangi meningkatnya antisemitisme daring. Hal ini menyusul tudingan terhadap Musk terkait antisemit oleh para aktivis hingga tokoh Israel. Is that they were murdered, especially in inside them in order to breach doors or windows. And this is the insignia of the unit, yes, sir. There were dozens of Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.